Atas nama Tuhan, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, kirimkan shalawat Anda kepada Nabi kita Muhammad. Semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian. Sebelum kita mulai, tunjukkan dukungan Anda dengan menyukai video tersebut sehingga kita dapat mencapai 100.000 suka. Untuk mengetahui berapa banyak orang percaya yang menyertai kita, jangan lupa kunjungi Koko, saluran kisah bimbingan. Untuk menerima semua cerita baru di kota yang jantungnya berdebar dengan lampu neon, Salem berdiri di koridor rumah sakit mengenakan jas putih yang membawa aroma disinfektan dan semangat tekat. Dia adalah seorang dokter kandungan berusia 3 tahun dengan mata hitam yang tampaknya menyembunyikan kedalaman sumur yang tak berujung. Menghabiskan siang dan malam merawat para wanita di kota itu tanpa lelah, rambut hitam bergelombangnya jatuh di dahinya, dan senyumnya yang tenang seperti kunci yang membuka kepercayaan pasien. Salem masih lajang, bukan karena dia tidak mau, tetapi karena dia mendedikasikan hatinya untuk profesinya. Seorang pria yang setia pada tugasnya, berpegang teguh pada keyakinannya yang teguh. Dia memeriksa lusinan wanita setiap hari dengan teliti dan baik hati, dari ibu muda hingga wanita tua, tanpa membiarkan kelelahan atau tekanan pekerjaan yang memengaruhi konsentrasinya. Malam itu, jam telah lewat tengah malam, dan rumah sakit diliputi keheningan yang aneh, hanya dipecahkan oleh suara respirator dan langkah kaki para perawat yang pelan. Salem berada di ruang pemeriksaan di bawah cahaya lampu neon yang menghasilkan bayangan tajam di dinding putih, memeriksa berkas-berkas pasien. Koridor-koridor yang dingin berbau disinfektan dan lampu-lampu kota terpantul dari jendela kaca seolah-olah mencerminkan detak jantung kota. Tiba-tiba, ia mendengar ketukan pelan di pintu. Salem mendongak, mengira salah satu perawat datang membawa berkas penting. Tetapi pintu terbuka dan seorang wanita masuk, seolah-olah muncul dari jantung sebuah rahasia misterius. Dia adalah Samar, seorang wanita berusia 40-an, dengan kecantikan yang telah terkikis oleh waktu. Ia mengenakan jubah hitam bersulam benang perak yang menggantung anggun di tubuhnya, seolah-olah ditenun untuk memikat. Rambut hitam panjangnya tergerai di bawah selendang tipis yang nyaris tak bisa disebut kerudung, dan mata gelapnya bersinar bagai dua permata di bawah cahaya lampu. Langkahnya mantap, tetapi ada kelembutan yang aneh di dalamnya, seolah-olah ia bergerak dalam tarian tersembunyi. Ia duduk di hadapan Salem, senyum misterius tersungging di bibirnya. Lalu ia berkata dengan suara lembut bagaikan bisikan angin gurun, "Dokter Salem, saya merasakan sakit yang terlukiskan dan tak seorang pun dokter mampu menemukannya." Salem menatapnya dengan hati-hati, berusaha mempertahankan profesionalismenya, tetapi ada sesuatu dalam suara Samar, dalam cara ia duduk, dalam tatapannya yang seakan menusuk jiwanya, membangkitkan rasa bahaya dalam dirinya. Kata-katanya sederhana, tetapi seolah ia menyembunyikan rahasia. Ia memulai pemeriksaan, menanyakan gejala-gejalanya dan menuliskan catatannya dengan pena yang meluncur cepat di atas kertas. Ia memperhatikan Samar berbicara pelan, seolah-olah ia memilih kata-katanya dengan hati-hati. Tangannya bergerak mulus, terkadang jari-jarinya meluncur di tepi meja, seolah-olah ia sengaja mendekati tangan Salem. Rasa sakit itu, tepatnya di mana Salem? Ia memusatkan pandangannya pada berkas itu untuk menghindari tatapan Samar. Samar berhenti sejenak, memiringkan kepalanya sedikit, dan berkata, "Entahlah, dokter, terkadang di perut saya, terkadang di dada saya. Ada sesuatu di dalam diri saya yang bergetar." Suaranya tenang namun berat, seperti bisikan yang menggema di kegelapan. Salem mengangkat kepalanya, dan sesaat kemudian mata mereka bertemu. Tatapan mata Samar dalam, seolah ingin mengatakan sesuatu yang tak terucapkan. Salem mengalihkan pandangannya. Dengan cepat, ia kembali ke berkas. Pemeriksaan dilanjutkan. Denyut nadi normal, tekanan darah normal, dan tidak ada gejala penyakit yang jelas. Namun, tindakan Samar tidak normal. Ketika Salem memasang stetoskop di tubuhnya, Samar menarik napas dalam-dalam seolah sengaja membusungkan dadanya. Salem mundur selangkah. Ia merasa ada yang tidak beres dengan wanita ini. "Baik, saudari Samar, belum ada yang jelas. Sekarang saya akan menuliskan hasil tes pendahuluan untuk Anda. Silakan datang ke lab besok." Sam tersenyum, senyum yang menyimpan rahasia tersembunyi di baliknya. "Terima kasih, dokter, tetapi saya merasa harus kembali menemui Anda."
Kaulah satu-satunya yang dapat menemukan penyakitku, kata-katanya bagaikan madu yang dituangkan ke bilah pisau. Salem menggelengkan kepalanya, berusaha mempertahankan senyum profesionalnya, namun saat Samar meninggalkan ruangan, ia menarik napas dalam-dalam. Beban terangkat dari pundaknya malam itu. Saat Salem menyelesaikan shiftnya dan kembali ke apartemennya yang elegan di lingkungan yang tenang, ia tak bisa melupakan Samar. Apartemennya modern, sofa abu-abu yang nyaman, meja kaca yang penuh dengan buku-buku kedokteran dan jendela-jendela besar yang memantulkan lampu-lampu kota seperti lukisan hidup. Ia berbaring di sofa menatap langit-langit dan berkata pada dirinya sendiri, hanya sakit. Salem malam itu Salem berbaring di sofa menatap langit-langit dan berkata pada dirinya sendiri, jangan khawatir tentang itu, Salem. Namun sesuatu dalam tatapan Samar, dalam senyumnya, dalam gerakan tangannya tertanam di pikirannya seperti duri yang tidak bisa dihilangkan berhari-hari. Kemudian Samar kembali ke rumah sakit tanpa membuat janji. Kali ini ia mengenakan abaya hijau tua dengan tepian emas yang bersinar di bawah lampu koridor seperti ombak laut. Ia langsung menuju ke kamar Salem seolah-olah ia tahu persis lokasinya. Dok, rasa sakit itu kembali semakin parah. Suaranya pelan, tetapi matanya seolah menceritakan kisah lain. Salem membuka berkasnya, tetapi tindakan Samar menarik perhatiannya. Ia duduk sangat dekat dengan meja, seolah ingin mempersempit jarak di antara mereka. Saat berbicara, tangannya terkadang menyelip di lengan, seolah sedang melakukan presentasi. Salem berusaha fokus. Apa hasil tesnya? Tamar mengangkat bahu. Saya pergi ke lab, tetapi mereka bilang semuanya normal, tetapi saya tahu ada yang salah. Kemudian ia sedikit mencondongkan tubuh ke depan hingga aroma melati yang kuat memenuhi ruangan. Bagaimana menurut Anda, dokter? Salem merasakan jantungnya berdebar cepat, bukan karena kagum, tetapi karena rasa bahaya yang tak bisa dijelaskannya. Oke, kita perlu melakukan pemeriksaan yang lebih akurat. Mungkin kita perlu CT scan. Samar menggelengkan kepalanya seolah tak peduli dengan apa yang dikatakannya. Dokter, saya percaya Anda. Kata-kata penuh percaya diri yang keluar dari mulutnya memiliki arti lain. Hari-hari berlalu, dan kunjungan Tamar ke klinik pun berulang. Setiap kali, selalu ada alasan baru. Sakit perut, jantung berdebar, insomnia, tetapi tidak ada analisis yang mengungkapkan apapun. Salem merasa Samra menginginkan lebih dari sekadar pengobatan. Raut wajahnya menjadi lebih panjang dan percakapannya beralih dari penyakitnya ke kehidupan pribadi Salem. Suatu hari ia bertanya, Dokter, Anda selalu serius seperti ini. Jangan beri diri Anda waktu. Salem membeku. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan, tetapi Samar tertawa. Tawanya menggema di ruangan itu seperti lonceng. Jangan takut, dokter. Saya hanya ingin mengenal Anda lebih baik. Malam itu di apartemennya, di bawah cahaya redup lampu langit-langit, keyakinan Salem terguncang. Ia adalah seorang pria yang telah menyerahkan hatinya kepada profesinya dan kepada Tuhannya. Namun Samar bagaikan bayangan yang perlahan merayap ke dalam hidupnya. Ponselnya berdering di atas meja. Nomornya tidak dikenal. Pesannya sederhana. Hati-hati, dokter. Wanita ini tidak seperti yang Anda bayangkan. Hati Salem membeku. Dari mana pesan ini berasal? Apakah ada hubungannya dengan Tamar? Keesokan paginya, ketika ia kembali ke rumah sakit, ia merasakan ada sesuatu yang berubah di atmosfer. Koridor-koridor terasa dingin dan sunyi seperti biasa, tetapi tatapan para perawat semakin tajam. Amal, seorang perawat parubaya bermata tajam, menghampirinya dan berbisik. Dokter Salem, hati-hati dengan pasien baru ini. Samar sudah mendengar banyak hal baik tentangnya. Salem ingin bertanya, tetapi Amal segera menjauh. Malam itu, ketika Salem sedang berjalan-jalan di koridor rumah sakit, ia melihat cahaya redup memancar dari gudang tua, tempat yang penuh dengan rak-rak logam dan berkas-berkas berdebu. Ia mendengar seseorang berbicara sendiri, jantungnya berdebar kencang. Ia mendekat dengan tenang dan membuka pintu, lalu melihat Samar memegang sebuah berkas di bawah cahaya lampu tua yang redup. Samar mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi kepanikan. Dokter, apa yang Anda lakukan di sini? Salem membeku. Apa yang Anda lakukan di sini? Samar segera menutup berkas itu dan tersenyum gugup. Saya tersesat. Saya sedang mencari ruang pemeriksaan. Tetapi Salem tahu ia berbohong. Gudang itu berada di lantai yang jarang didatangi pasien. Ketika Samar melewatinya dengan cepat, aroma melati telah tercium seperti sebuah nama yang melayang di udara. Salem menatap berkas yang dipegangnya.
Di sampulnya tertulis namanya, Salem Al-Halidi. Jantungnya berdebar kencang. Apa yang dicari perempuan ini di kota yang malamnya berdenyut dengan lampu neon? Dr. Salem, sang ginekolog, merawat banyak perempuan dengan keahlian dan keyakinan. Tetapi kedatangan Samar, seorang perempuan misterius dengan mata yang mempesona dan rahasia tersembunyi, menjungkir balikan segalanya. Samar datang berkali-kali dengan alasan samar, tetapi tatapan dan tindakannya menunjukkan sesuatu yang lebih besar daripada penyakit. Apa yang terekam kamera rumah sakit? Apakah Samar merencanakan rencana jahat, atau Salem telah jatuh ke dalam perangkap godaan berbahaya? Ini adalah kisah perjalanan yang penuh rahasia, menggabungkan keyakinan dan bahaya. Di koridor rumah sakit yang dingin, ia bersinar matahari terbit di atas kota. Sinar keemasannya menyinari jendela-jendela rumah sakit, tetapi di hati Salem tersimpan kecurigaan yang tak tergoyahkan sejak malam ketika ia melihat Samar dengan tatapan misteriusnya di koridor. Ia tak mampu menghapus bayangannya dari benaknya, matanya, permata gelap bagai bayangan yang mengikutinya bahkan dalam mimpinya. Tetapi seperti biasa, ia berusaha mengubur keraguannya di bawah beban pekerjaan. Salem, sang ginekolog, memeriksa puluhan pasien siang dan malam dengan teliti dan penuh keyakinan. Setiap pasien bagaikan ibu, saudara perempuan, atau anak perempuan baginya, dan hatinya, terlepas dari kerasnya, menyimpan belas kasihan yang menenangkan para pasien di apartemennya yang elegan dengan jendela-jendela besar yang memantulkan kota bagaikan lukisan hidup. Salem memulai harinya dengan doa dan permohonan, memohon bimbingan dan perlindungan Tuhan dari godaan, tetapi jauh di lubuk hatinya, ia merasa ada sesuatu yang akan datang, sesuatu yang tak terduga. Tindakan Samar, senyum misteriusnya, dan tatapannya yang dalam bagaikan duri di benaknya, sebuah peringatan akan badai yang mungkin mendekat. Pagi itu, ketika Salem sedang memeriksa jadwal pemeriksaannya, Samar kembali memasuki ruang pemeriksaan. Kali ini, ia mengenakan jubah abu-abu mewah bersulam benang putih berkilau bak mutiara di bawah cahaya ruangan. Tetapi ada sesuatu yang berbeda dari wajahnya. Matanya merah dan bibirnya sedikit bergetar. Ia duduk di kursi di depan Salem dan bertentangan dengan kebiasaannya. Ia tidak tersenyum. Sebaliknya, ia meletakkan tangannya di wajahnya dan menangis pelan. "Dokter, saya lelah. Saya tak tahan lagi." Suaranya parau, seolah-olah ia telah menahan rasa sakit selama bertahun-tahun. Salem menatapnya, dan hatinya tersentuh meskipun ia sendiri tidak. Ia seorang dokter, tetapi ia juga manusia. "Ada apa, Samar? Katakan apa masalahnya?" Samar mengangkat kepalanya, matanya berkaca-kaca. "Saya belum bisa menjadi seorang ibu sejak saya menikah. Impian saya adalah memiliki anak, tetapi masalahnya ada pada suami saya. Kami tidak bisa memiliki anak." Ia berhenti. Kata-kata itu menyakitinya. Untuk sementara waktu, ia tinggal sendirian, jauh darinya. "Aku tak sanggup terus-terusan merasa tak mampu ini. Tapi kami tidak bercerai, dan aku tak lagi punya harapan hidup kami akan diperbaiki." Kata-katanya bagaikan belati yang mengiris udara. Salem merasakan sesak di dadanya. Sebagai seorang ginekolog, ia telah mendengar cerita serupa berkali-kali, tetapi melihat kepedihan ini di mataku. Pasiennya masih terasa begitu memengaruhinya. Ia meletakkan penanya di atas meja dan sedikit mencondongkan tubuh ke depan. "Samar, aku mengerti kamu. Ini memang lebih sulit, tetapi ada solusinya. Jika kamu mau, kita bisa melakukan serangkaian tes lengkap dan melihat pilihan apa yang kamu miliki." Samar menatapnya, air mata menggenang di matanya. Dan ada hal lain yang tak bisa dipahami Salem. "Dokter, aku tak hanya menginginkan perawatan. Aku ingin harapan. Hanya kamu yang kurasa mengerti aku." Suaranya bercampur antara lemah dan kuat, seolah ia sedang bermain permainan yang aturannya tak diketahui Salem. Salem berusaha tetap tenang. "Aku di sini untuk membantumu, Samar, tapi kita harus jelas. Jika masalahnya ada pada suamimu, ada pilihan seperti pengobatan atau inseminasi buatan. Kita bisa membahas detailnya bersama." Namun Samar menggelengkan kepalanya seolah tak peduli dengan solusi medis. "Dokter, aku bukan hanya menginginkan anak laki-laki. Aku menginginkan kehidupan baru." Lalu ia sedikit mencondongkan tubuh ke depan, tangannya gemetar dan berpegangan pada tepi meja. "Kau orang baik, Salem. Matamu mengatakan itu,
tidak seperti yang lain. Salem membeku. Kata-katanya seperti angin hangat, tetapi membawa aroma bahaya. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan. Oke, mari kita mulai dengan tesnya. Aku akan menulis surat untukmu. Tes darah dan USG, lalu kita lihat apa selanjutnya, tetapi Samar bergeming. Matanya menjelajahi wajah dokter itu seolah sedang mencari sesuatu. Tiba-tiba, ia berdiri, menyeka air matanya, dan berkata, "Terima kasih, dokter. Aku sedang memikirkan apa yang kau katakan dan tentang dirimu." Samar meninggalkan ruangan, dan aroma melati tetap seperti sebuah nama yang mengambang di udara. Salem duduk di kursinya, merasakan beban yang aneh. Kata-kata Samar, tatapannya, cara berdirinya, semuanya menunjukkan bahwa ia menginginkan lebih dari sekadar perawatan. Ia menggelengkan kepala dan mencoba fokus pada pasien berikutnya. Ia seorang dokter, dan tugasnya adalah yang utama. Di hari-hari berikutnya, kunjungan Tamar semakin sering. Setiap 2 atau 3 hari, ia datang dengan cerita baru, rasa sakit yang misterius, kelemahan, insomnia, tetapi setiap kali ia mengungkapkan sebagian dari hidupnya. Ia berkata bahwa ia telah menikah bertahun-tahun yang lalu, dan suaminya adalah seorang pedagang sibuk yang tidak peduli dengan impiannya untuk memiliki anak. Suaminya biasa berkata, "Anak itu penting, tetapi tanpa seorang putra, aku merasa ada yang kurang." Suaranya gemetar, tetapi matanya berbinar-binar aneh, seolah-olah ia sedang merencanakan sesuatu. Dalam salah satu kunjungan, Samar menangis getir. "Dokter, tidak apa-apa, suamiku tidak ingin keadaan membaik." Salem merasa sedih. "Jangan takut. Oh Samar, ada banyak cara yang kujanjikan untuk membantumu." Tetapi Samar tersenyum getir, tetapi ada rahasia di baliknya. "Kau berbeda, dokter. Aku tahu kau bisa memperbaiki segalanya." Perilaku Samar tidak normal. Tatapannya terlalu lama, dan tangannya terkadang lebih dekat dari yang seharusnya. Suatu hari ketika ia pergi keluar dari dalam kamar, tangannya sengaja menyentuh lengan Salem. Salem mundur dan segera meninjunya. Ia merasa Samar sedang merencanakan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa sakit karena tidak memiliki anak. Malam itu di apartemennya, di bawah cahaya redup lampu langit-langit, Salem merenungkan tugasnya sebagai dokter. Ia merenungkan keyakinannya pada perjanjian yang ia buat untuk menjauhkan hatinya dari godaan. Namun Samar bagaikan bayangan yang perlahan merayap ke dalam hidupnya. Ketika ia teringat koridor di rumah sakit, saat ia melihat Samar dalam kegelapan, jantungnya berdebar kencang. Mengapa tatapannya begitu aneh? Mengapa kata-katanya seolah mengandung makna ganda? Keesokan paginya, ketika ia kembali ke rumah sakit, Amal, perawat parubaya, menghampirinya dengan tatapan tajam. "Dokter Salem, hati-hati dengan wanita ini. Samar telah mendengar hal-hal buruk tentangnya." Salem ingin bertanya, tetapi Amal segera menjauh. Ketika Adele bangkit dan pergi ke kamarnya, ia melihat laji mejanya setengah terbuka. Jantungnya berdebar kencang. Apakah Samar ada di sini? Apakah ia telah mengambil sesuatu? Ketika ia menatap layar kamera pengawas, ia melihat sesosok bayangan bergerak di koridor, sesosok bayangan berjubah abu-abu. Jantungnya berdebar kencang. Seperti drum, apa yang Samar cari di kota yang malamnya berdenyut dengan lampu neon? Dokter Tato, Dokter Salem, seorang dokter seperti ginekolog, merawat banyak perempuan dengan keahlian dan keyakinan. Tetapi kedatangan Samar, seorang perempuan misterius dengan mata yang mempesona dan rahasia tersembunyi, menjungkir balikan segalanya. Samar datang berkali-kali dengan alasan misterius, tetapi tatapan dan tindakan Fatha menunjukkan sesuatu yang lebih besar daripada penyakitnya. Apa yang terekam kamera rumah sakit? Apakah Samar merencanakan rencana jahat, atau Salem telah jatuh ke dalam perangkap godaan berbahaya? Ini adalah kisah perjalanan penuh rahasia yang memadukan keyakinan dan bahaya di koridor dingin rumah sakit. Hari-hari di rumah sakit berlalu bagai air bah, tetapi bagi Salem, waktu terasa melambat di hadapan Samar sejak pertemuan terakhir mereka ketika Samar berbicara dengan air mata dan rasa sakit tentang impiannya yang tak terpenuhi tentang menjadi seorang ibu. Ada sesuatu yang berubah dalam perilakunya. Tatapannya tak lagi sendu, melainkan misterius, seolah menyembunyikan rahasia yang tak ingin diungkapkannya. Salem, dengan keyakinan dan dedikasinya yang teguh pada profesinya,
berusaha menjaga jarak. Tetapi setiap kali Samar mengunjungi klinik, ia merasakan bayangan yang lebih berat menghinggapi hatinya. Samar ia datang ke rumah sakit hampir setiap hari. Alasannya berulang-ulang. Sakit perut yang misterius, kelelahan, insomnia, tetapi kata-katanya selalu mengarah pada topik tertentu. Dokter, saya ingin anak laki-laki, apapun risikonya. Suaranya tenang, tetapi kata-katanya bagaikan anak panah di kegelapan, penuh makna yang tak pernah ingin dipikirkan Salem. Suatu hari, saat ia duduk di hadapannya, ia menatapnya dan berkata, "Kau bisa membantuku, Salem. Aku tahu kau bisa." Kata-katanya jujur dan lugas, tetapi mengandung konotasi yang tak pernah ingin dipikirkan Salem. Saat itu, ia meletakkan tangannya di atas meja, dekat dengan tangan Salem, seolah ingin mengisi kekosongan di antara mereka. "Kau orang yang istimewa, Salem. Aku merasakan ini sejak hari pertama Salem pergi. Cobalah untuk tetap tenang. Samar, ini tidak benar. Aku doktermu, dan sudah menjadi kewajibanku untuk membantumu, tapi bukan dengan cara seperti ini." Samar tersenyum getir, tetapi matanya penuh tekad. "Pikirkan dia, dokter, pikirkan sejenak." Malam itu, ketika Salem kembali ke apartemennya yang elegan, ia tak bisa melupakan Samar. Di bawah cahaya lembut lampu langit-langit, ia berbaring di sofa dan merenungkan keyakinannya pada janji yang ia buat untuk dirinya sendiri bahwa ia akan menjauhkan hatinya dari godaan, tetapi Samar bagaikan badai yang menghampirinya dengan tenang. Setelah beberapa hari, suatu malam, hujan yang lembut mengguyur kota. Telepon Salem berdering. Itu nomor Samar. Suaranya lemah dan gemetar. "Dokter, kondisi saya kurang baik. Saya sangat lelah. Bisakah Anda datang ke rumah saya?" Salem berhenti sejenak. Ia merasa ada yang tidak beres, tetapi tugasnya sebagai dokter mendorongnya untuk pergi. Ia mencatat alamat itu, masuk ke mobilnya, dan menuju ke sebuah apartemen di lingkungan mewah. Tingkah laku Samar tidak normal. Tatapannya berlama-lama lebih lama dari yang seharusnya, dan tangannya terkadang mendekat lebih cepat dari yang seharusnya. Suatu hari, ketika ia meninggalkan ruangan, tangannya sengaja menyentuh lengan Salem. Salem mundur selangkah, dan jantungnya berdebar kencang. Ia merasa buah hatinya sedang merencanakan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa sakit karena tidak memiliki anak. Malam itu, di apartemennya, di bawah cahaya redup lampu langit-langit, Salem merenungkan tugasnya sebagai dokter. Ia merenungkan keyakinannya pada perjanjian yang ia buat untuk dirinya sendiri agar hatinya terhindar dari godaan. Namun Samar bagaikan bayangan yang perlahan merayap ke dalam hidupnya. Ketika ia teringat koridor di rumah sakit, saat ia melihat Samar dalam kegelapan, detak jantungnya semakin cepat. Mengapa? Tatapannya begitu aneh. Mengapa kata-katanya seolah memiliki makna ganda? Keesokan paginya ketika ia kembali ke rumah sakit, Amal, perawat parubaya itu, menghampirinya dengan tatapan tajam. "Dokter Salem, hati-hati dengan wanita ini. Samar, aku dengar banyak hal baik tentangnya." Salem ingin bertanya, tetapi Amal segera menjauh. Ketika kembali ke kamarnya, ia melihat laci mejanya setengah terbuka. Apakah Samar ada di sini? Apakah dia mengambil sesuatu? Ketika ia melihat layar kamera pengawas, ia melihat sesosok bayangan bergerak di koridor. Bayangan berjubah abu-abu. Jantungnya berdebar kencang. Apa yang Samar cari di kota ini, malam-malamnya berdenyut dengan lampu neon. Dokter Salem, sang ginekolog, merawat banyak sekali perempuan dengan keahlian dan keyakinan. Namun, kedatangan Samar, seorang perempuan misterius dengan mata memesona dan rahasia tersembunyi, mengubah segalanya. Samar datang berkali-kali dengan alasan misterius, tetapi penampilan dan tindakannya menunjukkan sesuatu yang lebih besar daripada penyakitnya. Apa yang terekam kamera rumah sakit? Apakah ia sedang merencanakan buah dari rencana jahat, ataukah Salem telah jatuh ke dalam perangkap godaan berbahaya? Inilah kisah perjalanan penuh rahasia yang memadukan keyakinan dan bahaya di koridor rumah sakit yang dingin. Hari-hari di rumah sakit berlalu bagai air bah, tetapi bagi Salem, waktu terasa melambat di hadapan Samar. Sejak pertemuan terakhir mereka, ketika Samar berbicara dengan air mata dan kepedihan tentang impiannya yang tak kunjung terwujud tentang menjadi seorang ibu, ada sesuatu yang berubah dalam perilakunya. Penampilannya tak lagi sekadar sedih, melainkan menjadi misterius.
Seolah-olah ia menyembunyikan rahasia yang tak ingin ia ungkapkan. Salem, dengan keyakinan dan dedikasinya yang teguh pada profesinya, berusaha menjaga jarak, tetapi setiap kali Samar mengunjungi klinik, ia merasakan bayangan yang lebih berat menghinggapi hatinya. Samar datang ke rumah sakit hampir setiap hari. Alasannya berulang-ulang. Sakit perut yang misterius, kelelahan, insomnia, tetapi kata-katanya selalu mengarah pada topik tertentu. Dokter, saya ingin anak laki-laki, apapun risikonya. Suaranya tenang, tetapi kata-katanya bagaikan anak panah di kegelapan, penuh makna yang tak ingin dipikirkan Salem. Sambil duduk di hadapannya, ia menatapnya dan berkata, "Kau bisa membantuku, Salem. Aku tahu kau bisa." Kata, "kau" terucap dari mulutnya seolah-olah ia meminta lebih dari sekadar dokter. Salem berusaha tetap profesional. Samar, kita bisa mencoba metode medis. Hasil tes menunjukkan kau sehat. Jika suamimu setuju, kita bisa membahas perawatan infertilitas atau metode alami seperti inseminasi buatan. Namun Samar menggelengkan kepala. Hal itu tak menjadi perhatiannya. Aku tidak mau metode medis, Salem. Aku mau seorang ayah. Siapa kau? Tatapannya begitu dalam hingga Salem merasa jantungnya berhenti berdetak sesaat. Samar meletakkan tangannya di atas meja, dekat dengan tangan Salem, seolah ingin menjembatani jarak di antara mereka. Kau orang yang istimewa, Salem. Aku merasakan ini sejak hari pertama kau pergi. Balas Salem. Ia berusaha tetap tenang. Samar, ini tidak benar. Aku doktermu, dan sudah menjadi kewajibanku untuk membantumu. Tapi bukan dengan cara ini. Ia tersenyum. Samar tersenyum getir, tetapi matanya penuh tekad. Pikirkanlah dia, dokter. Bayangkan sedikit tentang malam itu ketika Salem kembali ke apartemennya yang elegan. Ia tak bisa melupakan Samar. Di bawah cahaya lembut lampu langit-langit, ia berbaring di sofa dan merenungkan imannya pada perjanjian yang ia buat untuk menjauhkan hatinya dari godaan, tetapi Samar bagaikan badai yang menghampirinya dengan tenang. Berhari-hari kemudian, suatu malam, hujan rintik-rintik mengguyur kota. Telepon Salem berdering. Itu nomor Samar. Suaranya lemah dan gemetar. Dokter, kondisi saya kurang baik. Saya sangat lelah. Bisakah Anda datang ke rumah saya? Salem berhenti sejenak. Ia merasa ada yang tidak beres, tetapi tugasnya sebagai dokter mendorongnya untuk pergi. Ia mencatat alamat tersebut, masuk ke mobil, dan menuju ke sebuah apartemen di lingkungan mewah. Ketika Salem mengetuk pintu apartemen Samar, jantungnya berdebar kencang. Ia membuka pintu dan Samar berdiri di depannya, tetapi tidak mengenakan abaya seperti biasanya. Ia mengenakan gaun tipis tanpa jilbab. Kain merah melekat di tubuhnya. Ia benar-benar berbeda dari yang Salem bayangkan. Rambutnya tergerai di bahu, dan ia tersenyum. Tetapi, senyumnya kali ini ramah seolah mereka bukan lagi dokter dan pasien. Silakan masuk, Salem. Selamat datang. Salem membeku. Ia melangkah masuk, tetapi ia mengepalkan tinjunya untuk menjaga ketenangannya. Apartemen Samar tampak mewah. Sofa bludru, lampu gantung besar yang memancarkan cahaya keemasan, dan aroma melati memenuhi udara. Samar duduk di sofa, menyilangkan kaki, dan berkata, "Terima kasih sudah datang. Aku sangat lelah, tapi sekarang setelah kau di sini, aku merasa lebih baik." Salem berusaha tetap profesional. "Samar, kau bilang kondisimu baik. Katakan padaku apa yang terjadi agar aku bisa memeriksamu." Namun Samar tertawa. Suaranya lembut dan ramah. "Aku lelah karena aku sendirian. Salem, aku tidak menginginkan apapun selain dirimu." Lalu ia mendekatiku dan dengan lembut meletakkan tangannya di lenganku. "Kau bisa ganti baju." "Hidupku, aku tahu kau bisa." Jantung Salem berdetak kencang, bukan karena godaan, melainkan karena rasa bahaya. Dengan lembut ia melepaskan tangan wanita itu dan berdiri. "Samar, ini bukan jalannya. Kita bukan mahram. Aku doktermu. Tidak ada yang lain. Jika kau butuh bantuan di rumah sakit, kami akan melakukan apapun yang diperlukan." Samar menatapnya, matanya penuh dengan sesuatu yang tak bisa dibacanya. Ia membacanya, kemarahan, frustrasi, atau mungkin sesuatu yang lebih dalam. "Kau tak mengerti, Salem. Aku hanya ingin kesempatan.
Salem menggelengkan kepalanya. Aku harus pergi. Jika kondisimu tidak baik, datanglah ke rumah sakit besok. Tanpa menunggu jawabannya, ia menuju pintu. Ketika ia menutupnya, angin malam yang dingin membelai wajahnya, tetapi pikirannya kacau. Mengapa Samar begitu ngotot? Mengapa perilakunya begitu misterius? Hari-hari berikutnya, Samar kembali ke rumah sakit seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pemeriksaan terus berlanjut, tetapi setiap kali ia memasuki ruangan, Salem merasa jarak antara tugas dan bahaya semakin mengecil. Samar tak lagi hanya bicara tentang rasa sakit. Suatu hari, saat ia duduk, ia berkata, "Dokter, saya masih memikirkan seorang anak laki-laki dan Anda." Tatapannya berat, sehingga Salem merasa ruangan itu terasa lebih sempit. Salem mencoba menjawab. Dengan hormat, "Ram, Samar, kita pernah bicara sebelumnya. Aku bisa membantumu sebagai dokter, tapi tidak lebih." Namun Samar tersenyum dengan rahasia di baliknya. "Bersabarlah, Salem. Suatu hari nanti kau akan mengerti apa yang kuinginkan." Ketika ia meninggalkan ruangan, aroma melati masih tercium di udara. Meninggalkan Salem dengan pertanyaan yang tak terjawab. Apa sebenarnya yang diinginkan Samar? Malam itu, saat Salem berkeliaran di koridor rumah sakit, Amal menghampirinya. Dokter Salem, hati-hati dengan wanita ini." Samar mendengar hal-hal yang dilebih-lebihkan tentangnya. Salem ingin bertanya, tetapi Amal segera menjauh. Ketika ia melihat layar kamera pengawas, ia melihat bayangan bergerak di koridor. Bayangan berjubah abu-abu, jantungnya berdebar kencang. Apakah Samar menyembunyikan sesuatu di kota yang berkilauan di bawah lampu neon? Dokter Salem, sang ginekolog, merawat pasien dengan dedikasi dan keyakinan. Namun Samar adalah wanita dengan tatapan tajam dan niat tersembunyi. Ia mengguncang keteguhan hati Samar dengan kunjungannya yang sering dan permintaan-permintaan aneh. Kata-kata dan tindakannya menuntut lebih dari sekadar perawatan. Apa yang terekam kamera rumah sakit? Apakah Samar merencanakan rencana berbahaya? Atau Salem takkan mampu menahan godaan itu? Ini adalah kisah tentang konflik antara tugas dan pemberontakan, koridor-koridor rumah sakit yang dingin memanas. Kota itu indah, bernapas di bawah langit kelabu, dan rumah sakit, seperti biasa, ramai dengan aktivitas. Salem duduk di belakang mejanya memeriksa berkas-berkas, tetapi pikirannya melayang ke tempat lain. Sejak malam itu di apartemen Samar, ketika ia melihat wajah Samar dalam balutan gaun merah dan kata-katanya yang penuh bahaya, ia merasa ada sesuatu yang mengusiknya. Ia adalah seorang dokter yang menjadikan keyakinannya sebagai perisai, tetapi dalam setiap pertemuan, Samar menantang perisai ini. Rumah sakit dipenuhi suara langkah kaki perawat yang tergesa-gesa dan bisikan pasien. Sementara Salem bersiap untuk pemeriksaan berikutnya, Amal membuka pintu dengan ekspresi khawatir. "Dokter, Samar datang lagi tanpa janji temu." Salem berhenti bernapas. Ia merasakan sesak di dadanya, tetapi ia mengangguk. Ia mempersilakannya masuk. Samar masuk mengenakan jubah hitam yang tak menyembunyikan kecantikannya meskipun sederhana, tetapi tidak seperti biasanya. Wajahnya tidak tenang. Ia duduk dan berkata tanpa perkenalan, "Suamiku sudah kembali, Salem. Beberapa hari yang lalu, ia pulang dan berkata ingin memulai kembali." Suaranya tenang tetapi tersirat getaran tersembunyi. Salem berusaha tetap profesional. "Ini kabar baik, Samar. Mungkin kalian bisa menyelesaikan masalah ini bersama-sama." Namun Samar menundukkan kepala dan memegang erat ujung jubahnya dengan jari-jarinya. "Dia pikir aku tak lagi memikirkan anak-anak. Katanya sekarang setelah kembali, semuanya bisa diperbaiki." Namun ia menatap Salem dengan tatapan seolah ingin menusuk jiwanya. "Aku masih memiliki mimpi yang sama, dan kau masih di hatiku." Kata-katanya bagaikan anak panah yang menancap di jantung Salem. Ia mengepalkan tangannya di atas meja. Samar, kita sudah bicara sebelumnya. Aku hanya seorang dokter. Kalau kau ingin melakukan sesuatu untuk punya anak, itu harus dengan suamimu." Namun Samar menghampirinya dan meletakkan tangannya di atas meja seolah ingin menghapus jarak di antara mereka. "Aku menginginkanmu, Salem, bukan hanya untuk perawatannya. Kau bisa memberiku apapun yang kuinginkan." Suaranya lembut, namun
penuh dengan maksud misterius seolah-olah sedang merencanakan sesuatu, entah apa yang terbaca oleh Salem. Salem segera berkata, "Samar, omongan ini tidak benar. Kau sudah menikah, dan aku hanya bisa membantumu sebagai dokter." Namun Samar tersenyum. Senyum yang menyembunyikan sesuatu. "Sabarlah, Salem. Suatu hari nanti kau akan mengerti." Maksudku, ketika ia meninggalkan ruangan, aroma parfumnya masih tercium di udara, dan Salem merasa dinding ruangan itu menyempit tanpa ia sadari. Ada kamera kecil di sudut langit-langit, lensanya tersembunyi di balik bayangan, merekam setiap momen. Baik Salem maupun Samar tidak memikirkannya, tetapi rekaman percakapan mereka, tatapan Samar, dan tangannya di atas meja tersimpan dalam memori digital yang mungkin akan membawa masa depan yang berat bagi mereka berdua di hari-hari berikutnya. Samar melanjutkan kunjungannya, setiap kali dengan keluhan baru, kelelahan, nyeri, atau kecemasan. Namun kata-katanya menjadi lebih berani. Suatu hari, ia masuk mengenakan jubah biru tua yang berkilauan di bawah lampu koridor bagai ombak laut dan berkata, "Dokter, suamiku mengira aku telah berubah, tapi dia salah. Aku masih punya mimpi yang sama, dan kau bisa membantuku, bukan hanya sebagai dokter." Dengan lembut ia meletakkan tangannya di lengan Salem. Batas di antara mereka tak ada. Salem menggerakkan tangannya. Suaranya tegas namun tenang. "Samar, mereka menghancurkan jalan. Kau sudah menikah dan aku hanyalah doktermu. Jika kau ingin berobat, kita harus berkoordinasi dengan suamimu." Samar terdiam sejenak. Matanya dipenuhi perasaan yang tak terbaca oleh Salem. Kemarahan atau mungkin sesuatu yang lebih dalam. Lalu ia berdiri dan berkata, "Aku sedang memikirkannya, tentangnya, Salem, tapi kau juga. Pikirkanlah." Ketika Samar pergi, Salem ambruk di kursinya. Pikirannya penuh kekacauan. Mengapa Samar begitu ngotot? Mengapa kata-katanya begitu ambigu? Ia memikirkan malam itu di apartemennya, dengan gaun merahnya dan kata-katanya yang berbahaya. Ia merenungkan tugasnya sebagai dokter, tentang iman yang ia sumpah untuk tegakkan. Kota itu bernapas di bawah langit kelabu yang lembab. Hujan yang turun beberapa hari terakhir telah membasahi jalanan, dan aroma debu yang berembun bercampur dengan aroma malam neon. Rumah sakit, seperti biasa, bagaikan jantung yang berdetak kencang di tengah kebisingan ini. Suara dering telepon resepsionis, langkah kaki perawat yang tergesa-gesa, dan bisikan pasien di koridor adalah musik yang tak henti-hentinya di tempat ini. Namun bagi Dr. Salem, sang ginekolog, suara-suara itu tak lagi menenangkan sejak Samar datang dengan kehadirannya. Sosok misterius dalam hidupnya adalah bayangan yang jatuh di hati dan pikirannya. Salem duduk di belakang mejanya memegang sebuah berkas, tetapi tatapannya tak tertuju pada kertas-kertas itu. Ia memikirkan Tamar malam itu di apartemennya ketika ia melewati batas profesionalisme dengan gaun merah dan kata-katanya yang menggoda, dengan matanya yang seolah menjeritkan sebuah rahasia. Salem adalah seorang pria yang menjadikan imannya sebagai perisai terhadap godaan, tetapi kini ia merasa perisai ini telah retak. Samar bukan lagi sekadar pasien. Kunjungannya ke rumah sakit, yang awalnya beralasan medis, berubah menjadi pertemuan informal. Beberapa minggu yang lalu, ketika ia mengaku kondisinya memburuk lagi, ia mengundang Salem ke apartemennya. Namun kali ini, Salem menyarankan agar mereka bertemu di apartemennya, karena ia yakin ia bisa mengendalikan situasi. Apartemennya, dengan sofa abu-abu, jendela besar yang menghadap ke kota, dan buku-buku kedokteran yang tertata di atas meja kaca, terasa tenang dan profesional. Namun, ketika Samar masuk, mengenakan abaya hijau tua yang berkilau bagai ombak laut di bawah cahaya lampu gantung, segalanya berubah. Samar duduk di sofa, melepas sedikit syalnya, dan mengeluarkan suara. Rambutnya yang panjang. "Terima kasih telah mengizinkanku datang, Salem." Suaranya ramah seolah-olah mereka bukan lagi dokter dan pasien. Salem mencoba menjaga jarak. "Samar, aku bilang kamu lelah? Katakan padaku apa yang terjadi. Mungkin aku bisa membantumu." Tapi Samar tersenyum. Senyum yang membawa lebih dari sekedar terima kasih. "Kamu selalu membantuku, Salem, lebih dari dokter manapun." Percakapan dengan cepat beralih dari topik medis ke masalah pribadi. Samar berbicara lagi tentang mimpinya memiliki anak, tentang suaminya yang mengira dia melupakan mimpi ini, dan tentang kesepian yang memenuhi hatinya. "Aku ingin kehidupan baru,"
Salem dan kamu dapat memberikannya padaku. Dia dengan lembut meletakkan tangannya di tangan Salem dan tatapannya begitu dalam sehingga napasnya berhenti sejenak. Dia mencoba melawan samar. Ini tidak benar. Kamu sudah menikah dan aku hanya doktermu. Tapi samar bergerak mendekat dan aroma melati darinya memenuhi ruangan. Kamu lebih dari seorang dokter. Salem, kamu adalah orang yang mengerti aku. Keheningannya menang. Sesaat dalam keheningan itu, rambut Salem merinding. Jantungnya berdebar kencang. Bukan hanya karena bahaya, tetapi juga karena sesuatu yang tak ingin ia akui. Kecantikan samar, kata-katanya, dan kehadirannya, semuanya menariknya ke jurang yang tak bisa ia abaikan. Apa yang terjadi malam itu berada di luar kendali mereka. Detik-detik berlalu, mendorongnya, meskipun keyakinannya kuat, untuk menyerah pada daya tariknya. Itu bukan penyerahan diri sepenuhnya, tetapi cukup untuk membuat batasan profesional dan etika memudar sejenak. Batasan profesional menghalanginya untuk menceritakan detailnya, tetapi cukuplah untuk mengatakan bahwa Samar dan Salem berada dalam suasana yang dipenuhi emosi dan keraguan, melebihi apa yang seharusnya tersisa di dalamnya. Ketika Samar akhirnya meninggalkan apartemen, Salem ambruk di sofa, meletakkan tangannya di wajahnya dan bertanya pada dirinya sendiri, "Apa yang kau lakukan di rumah sakit?" Kunjungan Samar terus berlanjut, datang setiap kali dengan alasan baru. Sakit kepala, kelelahan, atau rasa sakit yang misterius. Namun kini tatapannya lebih berani. Ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Salem berusaha menjaga jarak, tetapi setiap kali Imani memasuki ruangan, ia merasa dinding pertahanan Imani semakin menipis. Samar berkata dengan senyum misterius, "Salem, aku masih memikirkanmu malam itu." Salem membeku, "Oh Samar, jangan bicarakan dia. Itu sebuah kesalahan." Namun Samar tertawa. Suaranya menggema di ruangan itu seperti bel. "Tidak, Salem. Ini awal dari sesuatu yang baru." Tanpa sepengetahuan mereka, kamera pengawas rumah sakit dengan lensa tersembunyi di sudut-sudut langit-langit merekam setiap momen percakapan mereka. Tatapan Samar, tangannya yang terkadang terlalu dekat, dan kata-katanya yang ambigu, semuanya tersimpan dalam memori digital yang bisa jadi sangat berharga di masa depan. Beberapa minggu kemudian, Samar datang ke rumah sakit dengan wajah pucat dan mata penuh kekhawatiran. Ketika ia duduk di hadapan Salem, tangannya gemetar. "Dokter, saya hamil." Salem sempat berpikir jantungnya telah berhenti. Dokter, saya hamil." Salem sempat berpikir jantungnya telah berhenti. "Anda yakin?" Samar mengangguk dan mengeluarkan kertas tes dari tasnya. "Hasilnya positif, tapi aku tidak tahu siapa anak itu." Kota itu bernapas di bawah langit kelabu yang lembab. Hujan yang turun beberapa hari terakhir telah membasahi jalanan, dan aroma tanah yang berembun bercampur dengan aroma malam neon. Rumah sakit, seperti biasa, bagaikan jantung yang berdebar di tengah hiruk-pikuk ini. Dering telepon resepsionis, langkah kaki perawat yang tergesa-gesa, dan bisikan pasien di kamar mandi adalah musik yang tak henti-hentinya di tempat ini. Tetapi bagi Dr. Salem, sang ginekolog, suara-suara itu tak lagi menenangkan sejak Samar memasuki hidupnya dengan kehadirannya yang misterius. Ia bagaikan bayangan yang menyelimuti hati dan pikirannya. Salem duduk di belakang mejanya memegang sebuah berkas, tetapi tatapannya tak tertuju pada kertas-kertas itu. Ia teringat Tamar malam itu di apartemennya ketika ia melintasi batas profesionalisme dengan gaun merah dan kata-katanya yang menggoda, dengan matanya yang seolah meneriakkan sebuah rahasia. Salem adalah seorang pria yang menjadikan imannya sebagai perisai melawan godaan, tetapi kini ia merasa perisai ini telah retak. Samar bukan lagi sekadar pasien. Kunjungannya ke rumah sakit, yang awalnya beralasan medis, berubah menjadi pertemuan informal. Beberapa minggu yang lalu, ketika ia mengaku kondisinya memburuk lagi, ia mengundang Salem ke apartemennya. Namun kali ini, Salem menyarankan agar mereka bertemu di apartemennya, karena ia yakin ia bisa mengendalikan situasi. Apartemennya memiliki sofa abu-abu, jendela besar yang menghadap ke kota, dan buku-buku kedokteran yang tertata rapi di atas meja. Ruangan kaca itu tampak tenang dan profesional. Tetapi ketika Samar masuk, mengenakan abaya hijau tua yang berkilau di bawah cahaya lampu gantung, kamwal, dan laut, segalanya berubah. Samar duduk di sofa,
sedikit melepas jilbabnya, dan membiarkan rambut panjangnya tergerai. "Terima kasih sudah mengizinkanku datang, Salem." Suaranya ramah, seolah mereka bukan lagi dokter dan pasien. Salem berusaha menjaga jarak. "Samar, kamu bilang kamu lelah. Ceritakan apa yang terjadi. Mungkin aku bisa membantumu." Namun Samar tersenyum. Senyum yang mengandung makna lebih dari sekadar terima kasih. "Kamu selalu membantuku, Salem, lebih dari dokter manapun." Percakapan dengan cepat beralih dari topik medis ke masalah pribadi. Samar kembali bercerita tentang impiannya memiliki anak, tentang suaminya yang mengira ia telah melupakan mimpinya, dan tentang kesepian yang memenuhi hatinya. "Aku ingin hidup baru, Salem, dan kau bisa memberikannya padaku." Ia dengan lembut meletakkan tangannya di tangan Salem, dan tatapannya begitu dalam hingga napas Salem terhenti sejenak. Ia mencoba melawan. "Samar, itu tidak benar. Kau sudah menikah dan aku hanyalah doktermu." Namun Samar mendekat, dan aroma melati darinya memenuhi ruangan. "Kau lebih dari dokter ya Salem, kaulah yang mengerti aku." Keheningan menyelimuti sesaat, dan dalam keheningan itu, waktu seakan berhenti. Salem merasakan jantungnya berdetak cepat, bukan hanya karena bahaya, tetapi juga karena sesuatu yang tak ingin ia akui. Kecantikan Samar, kata-katanya, dan kehadirannya, menariknya ke jurang yang tak bisa ia abaikan. Apa yang terjadi malam itu berada di luar kendali mereka. Detik demi detik berlalu, mendorongnya, meskipun keyakinannya kuat, untuk menyerah pada daya tarik Samar. Itu bukan penyerahan diri sepenuhnya, tetapi cukup untuk membuat batasan profesional dan etika memudar sejenak. Batasan profesional menghalangi untuk menceritakan detailnya, tetapi cukuplah untuk mengatakan bahwa Samar dan Salem berada dalam suasana yang dipenuhi emosi dan keraguan. Mereka melampaui apa yang seharusnya tersisa dalam diri mereka. Ketika Samar akhirnya meninggalkan apartemen, Salem ambruk di sofa, meletakkan tangan di wajahnya dan bertanya pada dirinya sendiri, "Sebentar lagi di rumah sakit?" Kunjungan Samar terus berlanjut. Setiap kali ia datang dengan alasan baru, sakit kepala, kelelahan, atau rasa sakit yang misterius. Namun kini tatapannya lebih berani. Ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Salem berusaha menjaga jarak, tetapi setiap kali ia memasuki ruangan, ia merasa dinding keyakinannya semakin tipis. Suatu hari, Samar berkata dengan senyum misterius, "Salem, aku tidak sedang memikirkanmu." Malam itu, Salem membeku. "Ya Samar, jangan bicarakan dia. Itu sebuah kesalahan." Namun Samar tertawa. Suaranya bergema di ruangan itu seperti bel alarm. "Tidak, Salem, ini adalah awal dari sesuatu yang baru." Tanpa sepengetahuan mereka, kamera pengawas rumah sakit dengan lensa tersembunyi di sudut-sudut langit-langit merekam setiap momen percakapan mereka. Tatapan Samar, tangannya yang terkadang terlalu dekat, dan kata-katanya yang ambigu semuanya tersimpan dalam memori digital yang dapat membahayakan masa depan mereka. Beberapa minggu kemudian, Samar datang ke rumah sakit dengan wajah pucat dan mata penuh kekhawatiran. Ketika ia duduk di hadapan Salem, tangannya gemetar. "Dokter, saya hamil." Salem sempat berpikir jantungnya telah berhenti. "Apakah Anda yakin?" Samar mengangguk dan mengeluarkan kertas tes dari tasnya. "Hasilnya positif, tetapi saya tidak tahu dari siapa anak ini." Kata-katanya meledak di ruangan itu seperti bom. Salem merasakan tanah runtuh di bawah kakinya. "Samar, malam itu aku yakin." Samar menundukkan kepalanya. "Aku tidak bisa. Salem, suamiku kembali dan sesuatu terjadi di antara kami." Namun malam itu juga, Salem meletakkan tangannya di dahi dan mencoba bernapas dalam-dalam. "Itu perlu. Kami akan melakukan tes genetik. Ini satu-satunya cara." Tetapi Samar menggelengkan kepalanya. "Tidak, Salem, aku tidak ingin siapapun tahu." Mereka bersikeras. Sementara itu, di rumah Samar, suaminya, Yasser, seorang pedagang sibuk yang baru saja kembali ke kehidupan pernikahan mereka, menemukan alat tes kehamilan di laci meja Samar. Jantungnya berdebar kencang. Mengapa Samar menyembunyikan berita ini darinya? Ia mengira Samar telah menyerah pada impiannya untuk memiliki anak, tetapi rahasia ini membangkitkan kecurigaannya. Yasser, seorang pria yang penuh kesombongan dan kecerdasan, memutuskan untuk mengawasi istrinya.
Suatu hari, ketika Samar meninggalkan rumah, Yasser mengikutinya. Ia mengikuti mobilnya dari jarak yang aman dan melihat bahwa istrinya telah pergi ke rumah sakit. Tetapi yang menusuk hatinya seperti belati adalah saat ia melihat Samar masuk ke mobil Salem. Yasser berdiri di tempat teduh, tangannya mengepal. Mengapa Samar begitu akrab dengan dokter itu? Apakah ada rahasia di antara mereka hari itu? Saat mereka di dalam mobil, Samar memegang tangan Salem. Salem, aku takut. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Salem menatap tajam ke jalan. Ia berusaha tetap tenang. Samar, kita harus tahu yang sebenarnya. Kita tidak bisa terus seperti ini. Namun Samar tersenyum getir. Kebenaran. Mungkin kebenaranlah yang kuinginkan. Salem. Di rumah sakit, Amal, sang perawat, kembali untuk memperingatkan Salem. Dokter, hati-hati. Samar mendengar hal-hal buruk tentangnya. Salem ingin bertanya, tetapi Amal segera menjauh. Ketika ia kembali ke kamarnya, matanya tertuju pada kamera pengawas. Ia merasa lensa kecilnya sedang mengawasinya. Jantungnya berdebar kencang. Akankah kamera itu mengungkap kebenaran? Akankah rahasia ini menghancurkan dirinya dan Samar? Kota itu tenggelam dalam keheningan di bawah langit mendung. Hujan telah berhenti, tetapi jalanan tetap basah, seolah-olah memantulkan air mata yang tak tertumpah. Rumah sakit, dengan cermin dingin dan lampu neonnya, tak lagi menjadi tempat berlindung bagi Salem. Sejak Samar bercerita tentang kehamilannya dan meragukan kebapakan anak itu, pikirannya tenggelam dalam kekacauan yang sunyi. Dialah yang menjadikan imannya obor dalam kegelapan. Kini ia mendapati dirinya menghadapi godaan dan konsekuensinya, dengan hati yang bimbang antara kewajiban dan perasaan. Yasser, suami Samar, setelah menemukan alat tes kehamilan di laji mejanya, mulai meragukan istrinya. Mengapa istrinya menyembunyikan berita besar ini darinya? Ia berpikir bahwa kembalinya Yasser ke kehidupan pernikahan mereka telah memadamkan impian istrinya untuk memiliki anak, tetapi kini ia bergelut dengan perasaan dikhianati dan marah. Yasser, seorang pria yang arogan dan cerdas, memutuskan untuk mengungkap kebenaran. Ia mengikuti Samar beberapa kali dari rumah ke rumah sakit dan menyaksikan momen Samar naik ke mobil Salem. Momen itu bagaikan belati yang menusuk hatinya. Mengapa istrinya begitu akrab dengan dokter itu? Yasser berkonsultasi dengan seorang pengacara berpengalaman. Pengacara itu, yang berpengalaman dalam kasus-kasus sensitif, menyarankan untuk meninjau kamera pengawas rumah sakit. Yasser ragu-ragu setuju, tetapi ketika ia mendapatkan rekamannya, kebenaran itu menamparnya bagai tamparan di wajah. Rekaman itu menunjukkan Samar mendekati Salem di ruang pemeriksaan beberapa kali, meletakkan tangannya di atas tangan Salem, dan berbicara dengan kata-kata yang melampaui hubungan dokter-pasien yang normal. Pengacara itu mengajukan gugatan terhadap Salem, menuduhnya menyalahgunakan jabatan profesionalnya. Salem, yang tidak menyadari badai ini, sedang berada di rumah sakit ketika ia menerima surat resmi. Gugatan telah diajukan terhadapnya. Jantungnya berdebar kencang. Ketika membaca detailnya, ia menemukan referensi rekaman kamera. Ia, yang selalu bangga dengan profesinya, kini menghadapi tuduhan serius. Rumah sakit telah menghentikan sementara pekerjaannya hingga penyelidikan selesai. Di apartemennya, di bawah cahaya redup lampu, Salem memikirkan malam-malam itu saat ia menyerah pada ketertarikan Samar. Apakah ini hukuman atas dosa yang telah diperbuatnya? Sementara itu, Samar mengkonfrontasi Yasser di rumah mereka. Yasser dengan marah meletakkan alat tes kehamilan di hadapannya. "Kenapa kau tidak memberitahuku siapa anak ini?" kata Samar dengan mata berkaca-kaca. "Darimu, Yasser, tapi aku tak bisa mengatakan kau sama sekali tidak memahaminya. Ayahku tidak mempercayaiku." Yasser meminta tes DNA. Samar setuju dengan ragu. Hasil tes itu mengejutkan. Anak itu memang anak Yasser, tetapi kenyataan ini, alih-alih menenangkan keadaan, justru memperdalam keretakan di antara mereka. Samar tak ingin lagi tinggal bersama Yasser. Bertahun-tahun ketidakpercayaan, sikap dingin, dan mengabaikan mimpinya telah menjauhkan hatinya darinya. Kini, setelah impian terbesarnya menjadi seorang ibu telah terwujud, ia memutuskan untuk melindungi anaknya. Ia meminta buah perceraiannya. Yasser setuju dengan hati yang hancur, namun penuh kebanggaan dalam kesendiriannya.
Ia merenungkan masa lalu dan menyadari bahwa hati Samar telah terpisah darinya bertahun-tahun yang lalu. Mungkin sejak ia mengabaikan mimpinya untuk memiliki anak. Samar melahirkan seorang anak perempuan, seorang gadis dengan mata gelap seperti miliknya. Ia merawatnya dengan penuh kasih dan pengabdian, tetapi hatinya tetap berada di tempat lain. Aman setelah masa sulit skorsing dan denda profesional. Ia dibebaskan dari tuduhan, tetapi ia kehilangan reputasi dan kedamaian batinnya. Namun, cinta yang tumbuh di antara dirinya dan Samar setelah perceraian Samar tidak pudar. Mereka bertemu kembali di malam yang tenang di bawah langit berbintang. Salem dan Samar bersumpah untuk bersama. Mereka menikah bukan di tengah hiruk-pikuk kota, melainkan dalam upacara yang sederhana dan intim. Samar, yang telah menjadi seorang ibu, kembali hamil, kali ini karena cintanya kepada Salem. Kehidupan baru mereka, terlepas dari luka masa lalu, penuh harapan. Bersama-sama mereka membesarkan putra mereka, Samar, dan anak mereka yang baru lahir dengan cinta, sementara Yasser, dalam keterasingan dan kesunyiannya, berdamai dengan kenyataan pahit perpisahannya. Kota itu tenggelam dalam keheningan yang tenang. Langit, setelah badai beruntun, menemukan kesempatan untuk bernapas. Cahaya pagi menerobos jendela apartemen Salem yang luas, menciptakan bayangan lembut di sofa abu-abu. Salem dan Samar, yang kini telah menjadi pasangan suami istri, berdiri berdampingan, memperhatikan putri kecil Samar, Laila, bermain di kamar dengan tawa polos. Samar, yang kembali hamil, meletakkan tangannya di perutnya dan tersenyum kepada Salem, tetapi di mata mereka, ada bayangan masa lalu yang masih hidup, luka yang perlahan sembuh oleh waktu. Salem kembali ke rumah sakit setelah hari-hari sulit yang dipenuhi skorsing dan tuduhan, tetapi tidak seperti dokter terkenal yang reputasinya tercoreng dan pandangan rekan-rekannya. Rasa ingin tahu masih menghantuinya, namun keyakinannya semakin kuat. Ia menyadari bahwa penilaian rahasia, baik dari orang lain maupun dirinya sendiri, dapat menghancurkan hidup. Masa-masa ketika Yasser, mantan suami Samar, menuduh Samar bin Dafa'a, mengajarkan pelajaran berharga. Terkadang kebenaran terungkap dengan kesabaran. Yasser duduk sendirian di apartemennya di lingkungan yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Setelah perceraian, hidupnya berubah. Ia yang tadinya berpikir kembali ke Samar akan memperbaiki segalanya. Kini ia menyadari bahwa beberapa hubungan bagaikan pecahan kaca, tak pernah kembali seperti semula. Ketika tes DNA menunjukkan bahwa anak itu miliknya, ia merasakan momen kemenangan, tetapi itu hanyalah kemenangan yang hampa. Hati Samar telah menjauh darinya selama bertahun-tahun, mungkin sejak ia mengabaikan impiannya untuk menjadi seorang ibu. Yasser belajar dalam kesendiriannya bahwa terkadang meninggalkannya adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Samar di samping Salem. Kehidupan baru telah lahir, putrinya, Laila, adalah cahaya matanya, dan kehamilan barunya bersama Salem memberinya harapan baru di hatinya, tetapi masa lalu terkadang masih membuatnya takut. Ia ingat bagaimana kegigihannya mendorong Salem ke tepi jurang. Kini, dalam bayang-bayang iman dan kasih, ia belajar dari kesalahan masa lalunya. Ia dan Salem biasa berdoa setiap malam setelah salat, bergandengan tangan, memohon kepada Tuhan untuk melindungi hati mereka dari godaan. Di rumah sakit, Amal, perawat yang pernah memperingatkan Salem dengan kata-kata misterius, kini menatapnya dengan senyum hangat. Dokter, hidup ini aneh. Tidaklah tepat jika di hari Anda berpikir semuanya sudah berakhir, Tuhan membuka jalan, atau saya tidak akan berdamai dengan diri saya sendiri. Apa yang Anda katakan memang benar, Amal, tetapi kita harus bersabar dan tidak terburu-buru menghakimi. Dalam pertemuan terakhir Yasser dengan pengacaranya, ia meninjau rekaman kamera rumah sakit. Rekaman itu, meskipun ambigu, membakar hatinya, tetapi setelah ia mengetahui kebenarannya, ia memutuskan untuk melupakan masa lalu. Ia menulis surat untuk Samar, "Aku berdoa untuk kebahagiaanmu. Jagalah Laila." Ketika Samar membaca surat itu, air mata menggenang di matanya, bukan karena penyesalan, melainkan karena kedamaian yang datang karena melepaskan. Salem dan Samar menjalani hidup yang penuh cinta dan iman bersama Lail dan anak mereka yang belum lahir. Mereka belajar bahwa menjauhi dosa, bersabar menghadapi penghakiman, dan melepaskan apa yang tak terelakkan adalah jalan menuju kedamaian.